Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Nugroho dengan nama Mahir 12 dari Prodi Teknik Pertambangan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan penelitian yang saya ambil, yaitu evaluasi implementasi AMDAL dalam sektor pertambangan antara kepatuhan dan kenyataan. Selanjutnya, untuk latar belakang saya mengambil topik ini, yaitu pada intinya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan instrumen penting dalam perencanaan proyek pertambangan seringkali tidak sesuai dengan dokumen yang disusun. Banyak perusahaan hanya menjadikan formalitas, sementara pengawasan dari pemerintahan juga masih lemah dan partisipasi masyarakatnya minim. Topik ini penting karena sektor pertambangan memiliki dampak besar terhadap lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan degradasi lahan. Evaluasi implementasi AMDAL diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan di industri pertambangan. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah pertama pada penelitian yang saya ambil yaitu bagaimana perusahaan pertambangan menerapkan rekomendasi dalam dokumen AMDAL dalam operasionalnya. Kedua, yaitu apa saja faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara dokumen AMDAL dan praktik di lapangan. Ketiga, yaitu bagaimana efektivitas pengawasan pemerintah dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi AMDAL. Keempat, yaitu langkah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi AMDAL agar lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan. Jadi rumusan masalah yang saya buat ini sudah mencakup semua masalah, terutama di latar belakang juga tadi saya sudah jelaskan. Rumusan masalah ini nantinya dapat sesuai dengan topik. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengevaluasi implementasi AMDAL dan untuk menilai sejauh mana perusahaan pertambangan menerapkan rekomendasi AMDAL dalam operasionalnya. Kedua yaitu mengukur pengaruh pengawasan pemerintah, menganalisis sejauh mana efektivitas pengawasan dari instansi terkait dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap AMDAL. Ketiga yaitu menganalisis ketidaksesuaian AMDAL dengan praktik di lapangan atau mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara dokumen AMDAL dan implementasi nyata di industri pertambangan. Terakhir yaitu memberikan rekomendasi untuk peningkatan implementasi AMDAL atau mengusulkan langkah-langkah yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan AMDAL agar benar-benar berkontribusi dalam perlindungan lingkungan pertambangan. Jadi tujuan penelitian saya ini harusnya nanti bisa menjawab rumusan masalah dari penelitian yang saya angkat, di mana dapat mengetahui apa penyebab dari suatu perusahaan tersebut bisa menyeleweng dari AMDAL, apa kendalanya, dan juga bisa memberikan rekomendasi bagaimana ke depannya. Selain itu juga mengetahui bagaimana peran dari pemerintah khususnya untuk menindaklanjuti tentang masalah AMDAL yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Untuk metodologinya yaitu saya menggunakan 3 pendekatan. Pertama yaitu pendekatan kualitatif, yaitu penelitian ini tidak menggunakan data berbentuk angka atau statistik, tetapi menggali pemahaman mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahaminya. Kedua yaitu pendekatan deskriptif, di mana untuk penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara rinci bagaimana implementasi AMDAL di sektor pertambangan, termasuk kendala dan realitas di lapangan. Yang ketiga yaitu ada pendekatan analitis, yaitu selain mendeskripsikan fenomena, penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi AMDAL, mengevaluasi efektivitas pengawasan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Kita menggunakan 3 teknik. Pertama yaitu wawancara. Wawancara ini nantinya berupa mewawancarai pihak perusahaan, selain itu juga dari pihak pemerintahnya, serta kami juga mencari
sumber-sumber lain seperti akademisi untuk memahami implementasi AMDAL dan tantangannya. Selanjutnya yaitu studi dokumen. Studi dokumen ini untuk menganalisis ketidaksesuaian antara AMDAL yang disusun dengan realisasi di lapangan. Yang terakhir yaitu observasi lapangan. Observasi lapangan itu nantinya saya itu inginnya mau melihat langsung di mana perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan pertambangan menerapkan langkah-langkah mitigasi lingkungan yang tertuang dalam AMDAL, apakah sesuai atau tidak. Lalu dengan melihatnya secara langsung kita dapat mengevaluasi, kita dapat meneliti dengan jelas. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu AMDAL belum sepenuhnya diterapkan di sektor pertambangan. Karena menurut saya beberapa perusahaan pastinya belum menerapkan AMDAL secara sesuai dengan dokumen yang dikirim. Ketidaksesuaian AMDAL dan praktik lapangan terjadi akibat lemahnya pengawasan dan minimnya partisipasi masyarakat. Hipotesis yang kedua yaitu seperti yang saya katakan tadi, ketidaksesuaian ini bisa jadi karena akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah serta minimnya partisipasi dari masyarakat. Yaitu regulasi yang lebih ketat dan transparansi dapat meningkatkan efektivitas implementasi AMDAL. Nah, ketika regulasi mengenai AMDAL ini lebih ketat dan terdapat transparansi yang jelas dari perusahaan, maka ini dapat meningkatkan efektivitas implementasi AMDAL dalam suatu perusahaan pertambangan. Untuk hasil yang diharapkan, pertama yaitu saya lebih dalam tentang implementasi AMDAL dalam industri pertambangan. Kedua yaitu dapat mengidentifikasi kendala utama dalam penerapan AMDAL. Jadi saya harap itu saya di hasilnya nanti dapat menjelaskan apa kendala utamanya, kendala-kendala yang dihadapi sehingga perusahaan tersebut tidak mampu menerapkan AMDAL yang sesuai. Yang ketiga yaitu rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan AMDAL. Ya, hasil yang saya harapkan juga saya dapat memberikan rekomendasi untuk perusahaan atau untuk pemerintah agar dapat memberikan solusi bagaimana nantinya penerapan AMDAL ini dapat sesuai dengan dokumen yang dikirimkan perusahaan ke pemerintah. Untuk kesimpulan singkat dari saya yaitu AMDAL penting untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Namun implementasi AMDAL sektor pertambangan masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utamanya yaitu AMDAL itu biasanya hanya dijadikan sebagai dokumen formalitas serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kedua ini sangat berhubungan erat di mana jika lemah pengawasan dari penegak hukum, maka perusahaan juga akan semena-mena terhadap dokumen AMDAL, hanya dijadikan formalitas. Seperti poin yang ketiga, yaitu di mana perusahaan lalai atau dengan sengaja hanya untuk memperbesar keuntungan. Jadi, karena lemahnya pengawasan penegakan hukum, maka biasanya perusahaan memanfaatkan hal tersebut untuk tidak melakukan AMDAL sesuai dengan sebagaimana mestinya, hanya untuk mencari keuntungan. Untuk rekomendasi yaitu pertama pastinya yaitu meningkatkan pengawasan dari pemerintah, kedua yaitu mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat, dan ketiga yaitu menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar. Sekian presentasi tentang penelitian yang saya ambil, di mana yang membahas tentang penerapan AMDAL di suatu perusahaan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.